langsung saja. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber, termasuk tools, materials, devices, setting, dan people yang mungkin dipergunakan oleh pembelajar, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja. Dengan kata lain, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar dan pembelajar, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Fungsi sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan pembelajaran yang lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah, lebih memantapkan pembelajaran, dan memungkinkan belajar secara seketika. Jenis Pusat sumber belajar adalah yaitu suatu unit dalam suatu orang, institusi, khususnya bahan, sekolah, universitas, perusahaan, teknik, yang berperan dan mendorong lingkungan. efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan seperti layanan media, pelatihan, konsultansi, pembelajaran, fungsi penggandaan pengembangan media pembelajaran, fungsi penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Manfaat dari pusat sumber belajar: memperluas dan meningkatkan kesempatan belajar, melayani kebutuhan perkembangan informasi bagi masyarakat belajar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, baik secara individu maupun berkelompok. Memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem pembelajaran. Mendorong cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pembelajaran. Melaksanakan latihan bagi para tenaga mengenai pengembangan sistem pembelajaran dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Menyediakan pelayanan produksi bahan pengajaran. Memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. Menyediakan pelajaran pemeliharaan atas berbagai macam peralatan. Ada beberapa contoh pusat sumber belajar, diantaranya yaitu perpustakaan, laboratorium, taman belajar, dan lain sebagainya yang selama ini telah ada di lingkungan lembaga pendidikan. Perpustakaan. Pengertian perpustakaan dalam bahasa Indonesia, istilah perpustakaan dibentuk dari kata dasar pustaka ditambah awalan per dan akhiran an. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perpustakaan diartikan sebagai kumpulan buku-buku. Dalam bahasa Inggris, disebut library yang berarti perpustakaan. Dalam bahasa Arab disebut al-maktabah yang berarti tempat menyimpan buku-buku. Sedangkan menurut istilah, perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercetak dan non-tercetak atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai. Menurut Sutarno, perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca. Ajat Sakri menjelaskan bahwa perpustakaan adalah lembaga yang menghimpun pustaka dan menyediakan sarana bagi orang untuk memanfaatkan koleksi pustaka tersebut. Larasati Milburga dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara kesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Manfaat perpustakaan. Menurut Sela, manfaat dari keberadaan perpustakaan sekolah adalah merangsang minat baca baik pada guru dan siswa,
merupakan sumber literatur yang paling dekat. Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan sumber pembelajaran menulis. Selain itu, manfaat dari perpustakaan diantaranya sebagai berikut: mempercepat penguasaan teknik membaca, melatih peserta belajar pada arah tanggung jawab ilmiah dan teknologi, membantu guru untuk menemukan sumber-sumber pengajaran, membantu seluruh elemen pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, membantu peserta didik dalam kelancaran tugas-tugas belajarnya, menanamkan kebiasaan belajar mandiri oleh peserta didik tanpa bimbingan guru secara langsung, menimbulkan kecintaan peserta didik terhadap kegiatan pengetahuan baik yang telah dipelajari maupun yang belum dipelajari. Selanjutnya ada pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Yang ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga penggerak atau actuating. Dan yang keempat pengawasan atau controlling. Yang pertama yang akan kita bahas tentang perencanaan atau planning. Ini adalah pengidentifikasian serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan menilai kekuatan dan kelemahan organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta menentukan strategi kebijakan, taktik, dan program. Yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Semua ilmu administrasi dalam satu atau lain cara berkontribusi untuk membantu manajer membuat organisasi mereka lebih aktif. Organisasi didefinisikan sebagai kegiatan pembagian tugas di antara peserta dalam kerjasama pendidikan. Oleh karena itu, pengolahan dokumen perpustakaan merupakan kegiatan sentral dalam organisasi perpustakaan. Yang kedua ada penggerak atau actuating. Dapat diartikan sebagai keseluruhan upaya, metode, teknik, dan metode yang ditunjukkan untuk mendorong para anggota mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan ekonomis. Mengenai pengelolaan perpustakaan, tahap ini digunakan oleh direksi dan guru. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Fungsi kontrol mencangkup penetapan standar, pemantauan dan pengukuran penerapan atau implementasi standar, dan memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi. Pengawasan erat kaitannya dengan perencanaan, karena hanya dengan demikian pengawasan akan efektif, manajemen akan mudah diukur. Audio Jungle.